Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani dengan NIM 25106311200027 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di video saya kali ini akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Peradaban Sejarah Islam. Langsung saja kita ke pembahasannya. Supah itu adalah sebuah tempat di Masjid Nabawi yang digunakan sebagai lembaga pendidikan paling pertama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana itu tempat tinggal para sahabat yang fokus menuntut ilmu. Nah, walaupun bentuknya masih sederhana, tetapi sistem pendidikannya itu terbukti sangat efektif sekali sehingga mampu mencetak kader pemimpin dan dai yang kompeten dalam waktu yang singkat. Nah, yang pertama itu dari segi kurikulum. Rasul menerapkan di Supah itu bersifat menyeluruh. Artinya tidak hanya fokus dalam satu bidang saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, jadi materi yang diajarkan Rasul itu meliputi Al-Quran, akidah, akhlak, dan keterampilan hidup. Nah, dari Al-Quran tidak hanya dihafal, tetapi juga harus memahami makna dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam akidah, Rasul menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam akhlak, para sahabat itu diajarkan bagaimana bersikap jujur, sabar, rendah hati, saling menghormati, dan lain-lain. Karena akhlak itu bagian paling penting, karena ilmu tanpa akhlak dianggap belum sempurna. Terus ada keterampilan hidup. Jadi para sahabat itu dibekali kemampuan hidup seperti berdagang, bermasyarakat, menghadapi masalah kehidupan. Jadi para sahabat tidak hanya pintar dalam agama saja, tetapi juga mampu hidup secara mandiri. Nah, jadi ciri khasnya kurikulum di Supah itu tidak tertulis seperti kurikulum sekarang, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan para sahabat pada masa itu. Terus juga lebih fokus pada praktik langsung daripada teori sehingga mengutamakan pembentukan iman dan akhlak. Yang kedua itu dari segi pendidiknya. Jadi Rasul di Supah itu berperan sebagai pendidik utama karena beliau tidak hanya menyampaikan ilmu saja, tetapi juga menjadi contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, kesabaran. Nah, beliau kan sangat sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan masalah. Terus juga ada kepedulian. Nah, jadi sahabat belajar bukan hanya dari ucapan Rasul saja, tetapi juga dari perilaku nyatanya Rasul. Nah, selain itu, Rasul juga melibatkan para sahabat yang lebih paham untuk membantu mengajarkan hal ini. Berarti menunjukkan sistem kaderisasi, yaitu menyiapkan generasi penerus dan ilmu juga terus disebarkan gitu. Nah, dengan cara ini, proses pendidikan menjadi lebih cepat dan efektif karena adanya transfer ilmu yang berkelanjutan gitu. Nah, yang ketiga itu dari segi metode pembelajaran. Nah, yang digunakan Rasul di Supah itu tidak hanya satu cara saja, tetapi juga sangat beragam disesuaikan dengan kondisi para sahabat pada masa itu. Nah, yang pertama itu ada keteladanan. Jadi Rasul tidak hanya menyampaikan teori, tetapi langsung memberikan contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, metode ini juga efektif karena manusia itu lebih paham ketika meniru perbuatan daripada hanya mendengarkan materi saja gitu. Terus yang kedua itu ada ceramah atau nasihat. Jadi Rasul itu menyampaikan nasihatnya dengan cara sederhana dan menyentuh hati. Misalnya ketika ada sahabat yang melakukan kesalahan, Rasul tidak marah tetapi menasehatinya dengan lemah lembut. Terus yang ketiga ada diskusi atau tanya jawab. Nah, manfaatnya itu untuk melatih berpikir kritis, membuat pemahaman lebih dalam. Jadi tidak hanya menerima, tetapi juga memahami materi tersebut. Terus ada hafalan Al-Quran. Nah, metode ini digunakan untuk menjaga kemurnian Al-Quran dan memperkuat ingatan para sahabat. Jadi, hafalan itu tidak sekedar mengingat, tetapi juga memahami makna serta isi dari ayat tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pengamalannya. Jadi,
Metode ini tuh sangat penting karena setelah dipelajari, para sahabat itu langsung mempraktikannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, serta membantu mentransfer ilmu tersebut kepada orang lain lewat berdakwah, sehingga ilmu yang telah dipelajari itu tidak mudah lupa gitu. Jadi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya dalam membentuk karakter yang kuat, seperti itu. Jadi semua unsur itu saling berkaitan dan saling mendukung sehingga menciptakan kadar-kadar pemimpin dan dai yang kompeten dalam waktu yang singkat. Nah, terus sistem pendidikan di SUPA itu menjadi contoh dan inspirasi bagi pendidikan saat ini, terutama dalam mengutamakan keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan praktik langsungnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Rasul itu pemimpin yang berhasil membangun masyarakat Madinah yang sangat majemuk. Nah, terdiri dari berbagai suku dan agama seperti Aus, Yahudi, Nasrani, Khazraj. Nah, untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut, Rasul itu menyusun yang namanya Piagam Madinah. Nah, fungsinya itu sebagai aturan bersama dalam kehidupan sosial, politik, maupun keagamaan. Nah, piagam ini mencerminkan nilai-nilai manajemen yang sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di era modern ini. Yang pertama itu ada nilai keadilan. Nah, Rasulullah menegakkan prinsip ini dalam masyarakat Madinah. Nah, semua masyarakat itu diberlakukan secara adil di hadapan hukum tanpa memandang status sosial maupun kedudukannya. Nah, kalau dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, nilai ini dapat diterapkan melalui perlakuan yang adil terhadap siswa, guru, dan staf pendidik lainnya, seperti sistem evaluasinya yang objektif, kesempatan yang sama dalam pendidikan, serta kebijakan yang tidak diskriminatif. Nah, yang kedua itu nilai transparansi, berarti keterbukaan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Nah, Rasul itu menerapkan prinsip ini ketika memimpin masyarakat Madinah yang dengan menyusun Piagam Madinah yang berisi aturan jelas tentang hak dan kewajiban semua kelompok masyarakat. Nah, dengan aturan yang terbuka itu, masyarakat dapat memahami kebijakan yang berlaku. Nah, jadi kalau relevansi dalam pengelolaan pendidikan Islam seperti keterbukaan dalam pengambilan keputusan sekolah, transparansi dalam pengelolaan keuangan, terus keterbukaan informasi akademik kepada siswa dan orang tua. Nah, yang ketiga itu nilai musyawarah. Rasul itu selalu menggunakan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini itu penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Madinah. Nah, pada saat itu musyawarah dilakukan dengan para sahabat untuk memperoleh keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, kalau dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, prinsip musyawarah ini bisa diterapkan melalui rapat bersama antara pemimpin, guru, dan staf pendidikan lain dalam menentukan kebijakan sekolah. Nah, hal ini juga bisa meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mengambil keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan itu lebih efektif. Nah, seperti itu. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam itu berkembang sangat luas ke berbagai daerah seperti Irak, Syam, dan Mesir. Nah, penyebaran itu menyebabkan munculnya perbedaan cara membaca Al-Quran karena pengaruh dialek daerahnya masing-masing. Nah, perbedaan tersebut mulai menimbulkan konflik di antara umat Islam. Bahkan ada yang saling menyalahkan bacaan satu sama lain gitu. Nah, melihat kondisi tersebut, akhirnya Utsman bin Affan memutuskan untuk melakukan kodifikasi atau standarisasi mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai mushaf Utsmani. Nah, tujuannya itu untuk menyatukan bacaan Al-Quran, mencegah perpecahan umat Islam, dan menjaga keaslian teks Al-Quran. Nah, tantangannya dalam segi organisasionalnya berarti berkaitan dengan proses pengelolaan kebijakan, struktur organisasi, dan pelaksanaan program. Nah, yang pertama, perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah. Karena Islam itu menyebar luas ke berbagai wilayah, masyarakat mengikuti bacaan sahabat yang tinggal di daerah mereka. Misalnya, penduduk Syam itu mengikuti bacaan Ubay bin Ka'ab. Penduduk Kufah mengikuti bacaan Abdullah bin Mas'ud, sedangkan penduduk Basrah itu mengikuti bacaan Abu Musa al-Asy'ari.
Nah, perbedaan itu berkompetensi menimbulkan konflik sehingga diperlukan kebijakan yang dapat menyatukan bacaan. Nah, yang kedua itu pengelolaan tim kodifikasinya. Jadi, Utsman itu membentuk tim yang terpercaya untuk melakukan kodifikasi Al-Qur'an. Nah, yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Nah, serta beberapa sahabat lainnya. Nah, mereka itu harus mengumpulkan berbagai catatan Al-Qur'an, membandingkannya dengan hafalan para sahabat, dan menyusun mushaf yang standar. Jadi, proses ini itu memerlukan koordinasi dan ketelitian yang sangat tinggi sekali. Nah, yang ketiga itu penyebaran mushaf ke berbagai wilayah. Setelah mushaf itu selesai disusun, pemerintah itu harus mendistribusikannya ke berbagai daerah seperti Kufa, Basra, Syam, dan Madinah. Nah, itu tuh tantangan administratif karena harus memastikan mushaf itu benar-benar disebarkan gitu. Nah, itu kalau dari segi organisasionalnya. Sedangkan kalau dari segi tantangan spiritualnya, yang pertama itu menjaga keaslian wahyu. Jadi Al-Quran kan kitab suci yang harus dijaga keasliannya gitu. Nah, oleh karena itu proses kodifikasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati sekali agar tidak terjadi kesalahan dan penulisan atau dalam penulisan atau penyusunan ayatnya. Nah, terus yang kedua itu kekhawatiran melakukan hal baru. Nah, sebagai sahabat, awalnya itu ragu karena kodifikasi mushaf dalam bentuk standar itu belum pernah dilakukan secara resmi gitu. Namun, setelah melalui musyawarah, mereka sepakat bahwa langkah ini itu sangat diperlukan untuk menjaga persatuan umat. Nah, yang ketiga itu menghindari perpecahan umat. Perbedaan bacaan itu kan berpotensi menimbulkan konflik keagamaan ya. Nah, oleh karena itu kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek keimanan dan persatuan umat Islam. Nah, kalau jangka panjang kebijakan kodifikasi Al-Quran ini menjadikan dasar kurikulum pendidikan Islam. Dasar kurikulum pendidikan Islam. Karena kodifikasi mushaf Utsmani juga memiliki dampak yang besar dalam perkembangan pendidikan Islam. Nah, mushaf ini itu kan menjadi dasar utama di berbagai bidang pembelajaran ya, terutama dalam pembelajaran membaca Al-Quran atau belajar tentang ilmu tata cara membaca Al-Quran atau ilmu tafsir yang menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Nah, dengan adanya mushaf yang seragam ini, jadi lembaga pendidikan Islam itu di berbagai daerah dapat menggunakan sumber yang sama gitu proses pembelajarannya. Nah, hal itu membuat kurikulum pendidikan menjadi lebih terarah dan sistematis sehingga memudahkan generasi muslim dalam mempelajari dan memahami Al-Quran secara baik dan benar. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu dikenal sebagai pemimpin yang berhasil melakukan transformasi yang sangat besar dalam sistem pemerintahan Islam. Nah, pada masa pemerintahannya, sistem sosial masyarakat Arab yang awalnya itu berbasis kesukuan mulai berubah menjadi sistem administrasi negara yang lebih terstruktur. Nah, reformasi ini dilakukan untuk mengelola wilayah Islam yang semakin luas dan beragam. Nah, melalui kebijakan administrasi, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan kota, Umar itu berhasil menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada transformasi sistem pemerintahan. Nah, kalau sebelum Umar, masyarakat itu masih memakai sistem kesukuan. Nah, Umar itu mengubahnya menjadi sistem pemerintahan yang lebih teratur dengan dibentuknya diwan, lembaga administrasi, dan mengangkat gubernur di tiap daerah. Nah, pemerintahan itu menjadi lebih rapi, terkontrol, dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu pengelolaan keuangannya, Baitul Mal. Nah, Umar itu mengembangkan Baitul Mal untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara seperti zakat, jizya, dan yang lainnya. Nah, dana yang digunakan itu untuk kesejahteraan rakyat dan gaji pegawai. Nah, sistem keuangan itu jadi lebih teratur dan transparan. Nah, yang ketiga itu kebijakan pendidikan. Nah, Umar itu menyebarkan pendidikan dengan mengirim guru ke berbagai daerah dan memberikan mereka gaji dari negara gitu. Nah, masjid juga dijadikan sebagai tempat belajar. Nah, hal ini tuh menunjukkan pendidikan sudah dikelola dengan baik oleh negara. Nah, yang keempat itu pembangunan infrastruktur. Umar itu membangun kota seperti Basrah dan Kufah
serta jalan, pasar, masjid, dan sistem keagamaan. Nah, pembangunan ini itu membuat kehidupan masyarakat lebih tertata dan nyaman. Nah, terus evaluasi gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Jika dianalisis dari perspektif manajemen modern ini, gaya kepemimpinan Umar bin Khattab itu memiliki beberapa karakteristik yang penting, menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak hanya efektif pada masanya, tetapi juga relevan diterapkan dalam konteks pendidikan modern. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Nah, Umar itu kan mampu mengubah sistem masyarakat Arab yang sebelumnya berbasis kesukuan menjadi sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan memiliki administrasi yang jelas seperti diwan. Terus yang kedua itu kepemimpinannya berbasis keadilan. Nah, Umar kan sangat tegas dalam menegakkan keadilan. Nah, ia tidak ragu menegur ataupun menghukum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan demi menjaga kesejahteraan rakyatnya. Terus yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Nah, dalam mengambil keputusan yang sangat penting, Umar selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat dan tokoh masyarakat agar keputusan yang diambil itu lebih bijaksana. Terus yang keempat, kepemimpinan visioner. Nah, Umar itu melakukan pandangan jauh ke depan dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil, teratur, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa Rasulullah, pendidikan dikelola secara sederhana dan sangat efektif. Nah, kegiatan belajar dilakukan di masjid dan terbuka untuk semua orang tanpa membedakan status sosial. Jadi, siapapun itu bisa belajar langsung dari Rasulullah. Nah, sistem itu membuat ilmu pengetahuan tersebar luas dan merata, sehingga umat memiliki pemahaman agama dan keterampilan yang relatif sama. Nah, memasuki masa Bani Umayyah, manajemen itu mulai berkembang lebih maju. Pemerintahan sudah memiliki sistem administrasi yang terstruktur, seperti pembagian tugas, birokrasi, dan penempatan orang sesuai dengan keahliannya. Nah, hal tersebut itu berpengaruh pada pendidikan yang mulai lebih terorganisir dan tidak hanya berlangsung di masjid, tetapi juga di lingkungan istana, khususnya untuk kalangan elit. Nah, dari sinilah terlihat adanya pergeseran dari awalnya terbuka menjadi lebih terbatas. Nah, dampak positifnya itu, pendidikan menjadi lebih sistematis dan berkualitas. Dengan adanya manajemen yang baik, seperti pembagian tugas dan organisasi yang jelas, lahirlah generasi yang memiliki kemampuan khusus, terutama dalam bidang pemerintahan, militer, dan administrasi negara. Nah, itu sangat membantu untuk kemajuan peradaban Islam pada masa itu. Namun, dampak negatifnya yaitu munculnya kesenjangan sosial dalam pendidikan karena akses lebih banyak diberikan kepada kalangan elit. Nah, masyarakat biasa tidak mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan kalangan elit tersebut. Nah, akibatnya terjadi ketimpangan kompetensi dalam umat. Nah, di mana sebagian itu maju pesat, tetapi sebagian lainnya itu tertinggal. Nah, selain itu juga fokus pendidikan ikut mulai tergeser gitu. Tidak hanya pada nilai keagamaan, tetapi juga pada kepentingan politik dan kekuasaan. Nah, hal itu bisa menyebabkan tujuan pendidikan menjadi kurang merata untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Jadi, pada masa Rasulullah itu lebih menekankan pemerataan dan kesetaraan dalam pendidikan. Sedangkan pada masa Bani Umayyah itu menekankan sistem dan kualitas, tetapi mengorbankan akses yang merata. Nah, jadi pergeseran ini membawa kemajuan dalam manajemen, tetapi juga menimbulkan kesenjangan dalam kemampuan umat. Nah, sebagai contoh, keunggulan ilmu di kalangan istana itu memperkuat hegemoni politik Umayyah. Nah, namun membuat literasi administratif di kalangan masyarakat awam itu menjadi terbatas, gitu contohnya. Nah, kebijakan Arabisasi oleh Khalifah Abdul Al-Malik bin Marwan pada masa dinasti Umayyah itu bertujuan menyatukan wilayah Islam yang sangat luas dan beragam. Nah, pada masa itu, wilayah kekuasaan Islam meliputi berbagai bangsa seperti Persia, Mesir, dan Syam yang memiliki bahasa serta budaya yang berbeda-beda. Nah, kondisi ini tentu menjadi tantangan besar dalam pengelolaan pemerintahan. Nah, salah satu langkah utamanya adalah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi. Nah, sebelumnya setiap daerah itu memakai bahasa berbeda seperti Persia dan Yunani. Nah, setelah Arabisasi itu pemerintahan menjadi lebih rapi, komunikasi lebih mudah dan kekuasaan pusat lebih kuat.
Nah, selain itu, bahasa Arab juga memperkuat identitas bersama karena bahasa Arab itu kan merupakan bahasa yang ada di dalam Al-Quran atau bahasa Islam gitu. Nah, hal ini membuat masyarakat itu lebih mudah merasa satu kesatuan dalam pemerintahan Umayyah. Nah, namun kebijakan ini juga menimbulkan masalah. Nah, ketika kelompok non-Arab itu merasa didiskriminasi karena budaya mereka itu kurang dihargai, akibatnya muncul gerakan syu'ubiyah sebagai bentuk perlawanan. Nah, jadi manajemen budaya organisasi dinasti Umayyah itu dapat dikatakan berhasil dalam menciptakan keberagaman sistem dan identitas, terutama melalui bahasa dan administrasi. Nah, hal ini membuat pemerintahan menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Namun, di sisi lain, kurang berhasil dalam mengelola keberagaman secara inklusif. Nah, sehingga menimbulkan konflik sosial dalam jangka panjang. Bait al-Hikmah itu kan pusat ilmu pengetahuan terbesar pada dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, lembaga ini tidak hanya sebagai perpustakaan saja, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, riset, dan penerjemahan ilmu-ilmu dari berbagai peradaban. Nah, Bait al-Hikmah juga kan sudah menerapkan sistem manajemen yang sangat maju pada zamannya gitu. Keberhasilan Bait al-Hikmah itu bisa dilihat dari beberapa aspek manajemen. Yang pertama itu manajemen sumber daya manusia. Nah, para ilmuwan itu kan direkrut berdasarkan keahliannya ya, tanpa membedakan agama atau suku gitu. Selain itu ada pembagian tugas yang jelas juga seperti penerjemah, peneliti, dan guru. Nah, yang kedua itu pendanaannya yang kuat. Nah, lembaga ini kan didukung penuh oleh para khalifah, terutama masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Nah, bahkan para ilmuwan juga diberi gaji yang tinggi dan penghargaan besar. Nah, hal ini membuat mereka itu termotivasi untuk terus menghasilkan karya. Nah, selanjutnya itu kolaborasi global. Nah, Bait al-Hikmah kan bekerja sama dengan berbagai peradaban seperti Yunani, Persia, dan India. Jadi, ilmu itu tidak hanya diterjemahkan tetapi juga dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan baru. Terus yang terakhir, sistem organisasinya baik. Nah, Bait al-Hikmah kan memiliki struktur yang jelas, fasilitas yang lengkap, serta fungsi yang beragam sebagai perpustakaan, lembaga pendidikan, dan pusat riset. Nah, jadi keberhasilan Bait al-Hikmah itu terletak pada manajemen yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas, pendanaan yang kuat, serta kolaborasi yang luas, sehingga mampu menjadi motor penggerak peradaban Islam. Kepemimpinan Harun ar-Rasyid, dunia Islam itu mencapai masa keemasan. Hal ini tidak terlepas dari visinya yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan para ulama. Nah, dari sisi ini ada banyak pelajaran penting bagi calon kepala madrasah atau pesantren di era sekarang. Nah, yang pertama itu sebagai seorang pemimpin harus punya visi yang menjadikan ilmu itu sebagai pusat kemajuan. Nah, contohnya Harun ar-Rasyid itu kan mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat pengetahuan dan penerjemahan ilmu dari berbagai peradaban. Nah, ini juga bisa menunjukkan bahwa pemimpin yang hebat itu tidak hanya mengatur, tetapi juga membangun sistem yang mendukung perkembangan ilmu tersebut. Nah, yang kedua itu pentingnya membangun budaya literasi. Nah, pada masa itu, Baghdad menjadi kota yang penuh buku, diskusi, dan kegiatan ilmiah lainnya. Nah, kebijakan Harun ar-Rasyid itu menjadikan masyarakat itu terbiasa dengan membaca dan menulis. Nah, sehingga ilmu itu berkembang sangat pesat. Nah, ini bisa diterapkan di sekolah atau di pesantren dengan membiasakan siswanya membaca, berdiskusi, dan berpikir dengan kritis. Nah, yang ketiga itu seorang pemimpin harus mendukung guru dan ulama. Karena Harun ar-Rasyid pada saat itu memberikan penghargaan, fasilitas, bahkan bantuan kepada para ilmuwan agar mereka itu bisa terus meningkatkan karyanya gitu, bisa terus berkarya. Nah, artinya kepala sekolah juga harus memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan guru. Nah, karena kualitas pendidikan itu sangat bergantung pada mereka gitu. Nah, yang keempat itu pentingnya kepemimpinan yang adil dan inklusif. Nah, Harun ar-Rasyid kan menerapkan kepemimpinan yang adil, terbuka, dan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk belajar. Nah, hal ini bisa diterapkan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua siswa tanpa membedakan latar belakang.
Nah, terakhir itu pemimpin harus berani berinovasi, tetapi tetap harus menjaga keseimbangannya. Nah, jadi ada tantangan antara pemikiran lama dan pemikiran baru, sehingga dibutuhkan keseimbangan antara inovasi dan nilai-nilai agama. Nah, ini juga penting agar lembaga pendidikan tetap maju tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Jadi, dari kepemimpinan Harun ar-Rasyid, kita bisa belajar bahwa keberhasilan lembaga pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi oleh visi kepemimpinan yang mencintai ilmu, mendukung guru, dan membangun budaya literasi. Jika ini diterapkan, maka madrasah atau pesantren juga bisa mencapai kualitas yang lebih baik lagi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.